sebab-sebabnya ya ayyuhallazina amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u walil kafirina azabun alim. Ma yawaddu allazina kafaru min ahli alkitabi wal musyrikina ay yunazzala 'alaykum min khairin min rabbikum wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha'u wallahu dzul fadlil azim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengucapkan ra'ina wa qulu, dan kalian katakanlah unzurna, perhatikanlah kami, wasma'u, dan dengarkanlah. Walil kafirina, dan bagi orang-orang kafir azabun alim, mereka mendapat siksa yang pedih. Ma yawaddu alladziina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin, tidak pernah senang ya orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik ayyunazzala 'alaikum, jika diturunkan atas kalian min khairin, dari kebaikan min rabbikum, dari Rabb kalian. Wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha'u, dan Allah itu akan mengkhususkan dengan rahmatnya kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah itu memiliki karunia yang besar. Bapak Ibu, Imam Syafi'i beliau pernah memberikan penjelasan, kalau Bapak Ibu mendengar ayat Al-Quran yang dimulai dengan ya ayyuhallazina amanu, maka Bapak Ibu disuruh megang telinganya dulu, lalu diperhatikan, maka hasilnya kalau itu isinya perintah dikerjakan, hasilnya luar biasa. Kalau isinya larangan, maka dengan meninggalkannya hasilnya juga luar biasa. Jadi kalau Bapak Ibu dengar ayat ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, ya ayyuhallazina amanu la yasfar qaumun min qaumin, di telinganya dikosongkan dulu, perhatikanlah ya. Nah, sore hari ini, malam hari ini kita dinasihati oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu tidak boleh mengucapkan kata-kata ra'ina. Apa kata Allah? Nah, Allah Ta'ala ibadahul mu'min ayyatashabbahu bil kafirina fi maqamihim wa fi'ani. Bapak Ibu dilarang menyerupai dengan orang-orang kafir di dalam pekerjaan mereka, pembicaraannya mereka, kehidupannya mereka, pokoknya tasyabbuh ma'al kafirina dilarang. Wa dzalika anna al-yahuda kanu ya'anuna min al-kalam ma fihi tawriyat lima yaqsidunahu min at-tanqis. Ini alasannya karena orang-orang Yahudi dulu mereka menampakkan ucapannya, pada ucapannya itu tauriyat, mengajak orang ragu-ragu, mengajak orang merendahkan dan menghinakan. Tujuannya itu mengurangi berita-berita dari Nabi, mengurangi berita wahyunya. Jadi Nabi itu hebat tapi beritanya tidak hebat, Nabi itu baik tapi diberitakannya tidak baik. Itu namanya tauriyat, mengajak ragu-ragu. Kalau bahasa hari ini itu nggak sesuai dengan faktanya. Nah, saya kasih contoh beritanya. Pesantren yang menjadi orang-orang jadi baik macam-macam, tapi menjadi tempat prostitusi. Wah, berita itu hebat. Yang dibacanya apa? Pesantrennya. Terus liputannya itu di Kementerian Agama. Wah, gila. Bapak nonton berita itu ya? Apa yang mau disampaikan kepada orang Indonesia itu? Biar bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak-anak itu enak lihatin pesantren, enak lihat pesantren, males diskusi pesantren. Gak serius ini Pak Ibu. Satu kompleks ini kalau ditanya masalah pesantren, jawabannya mungkin sudah ada yang supir. Anaknya mau jadi iman dulu, ntar bisa duduk yang enak. Coba, ngeri gak? Ini gaya-gaya begini kan hari ini kan terjadi. Roina itu menghina sebenarnya. Seakan-akan baik tapi buruk. Seakan-akan itu menyanjung tapi merendahkan. Seakan-akan memuliakan tapi menghinakan. Tapi bahasanya itu bahasa Arab. Roina. Nanti kita lihat maknanya. Alaihim la'anatullah. Orang Yahudi itu atas mereka Allah laknat mereka.
Fa idza aradu ay yaqulu isma lana yaquluna ra'ina. Ini nama tauriyah. Jadi ketika mereka hendak mengatakan kalimat dengarkanlah kami, mereka mengganti kalimatnya dengan ra'ina. Hampir persis. Isma ra'ina. Ra'ina, ro'a, melihat, mendengar. Kalimatnya jadi ganti jelek. Wa yuwaruna bira'una kama qala ta'ala minal ladzina hadu yuharrifuna al-kalima an mawadhihi wa yaquluna sami'na wa ata'na wasma' ghayra musma'in wa ra'ina. Mulutnya ini yang apa ya, kalau bahasa Indonesia hari ini itu diputar-putar. Jadi kalau ketemu orang A bisa ngomong A, B bisa B, itu nama muter-muter mulutnya. Bikin ragu-ragu orang. Etisnya bagus, caranya bagus, sorbannya bagus, kalimatnya bagus, gelarnya sederet, profesor, doktor, wah macam-macam gitu ya. Tapi mulutnya ini yang bahaya. Maka baru jangan gampang ketipu dah. Jangan apa? Gampang ketipu. Bahasanya itu. Orang-orang Yahudi itu mereka suka merubah pembicaraan, mengganti hukum dari tempatnya. Mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengarkan dan kami maksiat. Wasma' ghayra musma'in, dan mendengarkan tetapi tidak mendengarkan esensinya. Wa ra'ina la bi alsinati wa ta'na bid-din walau annahu qalu sami'na wa ata'na wasma' wa hudurna lana. Jadi kalau mereka enggak ganti kalimat isma' lana, apa bahasa lagi? Isma' wa ata'na, kami mendengarkan dan kami tidak bermaksud, itu lakana khairul baik buat mereka. Maka Bapak Ibu kalau sudah ngaji itu harus ada kata-kata atau. Kalau sudah mendengarkan harus ada usaha untuk melakukan gitu. Sehingga biar Bapak Ibu nanti tidak ketemu neraka gara-gara ngaji gitu. Kenapa begitu? Sudah ngaji tapi tidak mau mengerjakan. Sudah mendengar tapi tidak mau mentaati. Sama dengan orang Yahudi. Dia bilang apa tadi? Wasma sami'na wa ata'na. Itu orang Yahudi, Pak. Kalau umat Muhammad berarti kan enggak boleh. Umat Muhammad tuh disuruh apa? Sami'na wa ata'na ghufrana. Kata gitu. Maksudnya sami'na wa ata'na itu kami mendengarkan, kami mentaati, dan kami minta maaf. Jadi kalau ada hukum Al-Qur'an, ada perintah Nabi, Bapak Ibu kesulitan mengerjakan, belum bisa melakukan, tidak perlu membenci, mengingkari, menentang, menyalahi, cukup diam aja sampai istighfar. Ya Allah, maafkan saya belum bisa mengerjakan. Tapi jangan sami'na wa ata'na. Dengar Quran, dengar hadis setiap hari. Nentang tiap hari juga, gimana? Susahnya mengurusi orang dengar ya, tapi mengerjakannya butuh waktu, butuh perjuangan. Seperti kita kalau ngaji ini rapi sih, ngaji bareng-bareng bisa, tapi untuk mengerjakan mentaatinya kan sulit. Dan guru-guru ngaji kan tidak mungkin ngawasi satu-satu, harus begini, harus begitu. Jadi jangan sampai satu hari saya ngeliatin bapak gitu ya, tasawuf sama orang yang main bulu tangkis celana pendek, gue celananya pendek. Udah tuh dia udah isi lagi, udah nggak suka celana pendek ini. Terus gambarnya di dua tau kan? Junek apa? Junek. Gambarnya dia kan, oh iya. Itu ya, termasuk rakat kan juga dia juga ya, bonek itu dia juga. Gak tahu namanya siapa itu rakat atau seperti itu. Orang Islam kan. Ini makanan rakat, salah ya. Bonek kan. Ya mesti. Itu celana kayak dari zaman dulu kan. Iya kan. Jadi double itu kan. Merek. Ya Allah. Wa kadzalika ja'al al-ahadits wal akhbar anhu jana'u kanu idza sallimna. Di samping kalimat itu tujuannya menghinakan, menghinakan Nabi. Begitu juga ada banyak hadis Nabi, kabar dari orang-orang Yahudi, bi annahum kanu idza salimu innama yaquluna assalamu alaikum. Ini dari dulu mungkin sampai hari ini ya. Orang-orang Yahudi itu dulu kalau pengen ngomong assalamualaikum, itu dia ganti alat kalimatnya dengan assalamu alaikum. Bedanya dikit ya, atau jangan-jangan malah nggak beda berdua. Assalamualaikum. Padahal dia bilang apa? Assalamualaikum.
Asamu itu artinya apa? Cilaka engkau. Kalau bahasa Indonesia itu siaran lo kira-kira gitu kan. Terus bapak itu jawab, Waalaikumsalam. Gimana kabar Pak? Ya, kalau mukanya aja sudah Yahudi, mukanya saja sudah nggak pernah kena RUU, kan udah kelihatan mukanya itu. Dia baca salam, ya jangan dijawab. Maka nanti ada aturan yang bilang, kalau dia salam sama bapak ibu cukup jawab wa'alaika. Itu undang-undang dunia. Kalau dia baca salam sama bapak ibu, non muslim kita nyebut di Indonesia non muslim. Artinya non muslim itu kan bisa Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, Konghucu. Ada 6 agama di Indonesia. Selain yang satu kan Islam kan. 5 ini kalau baca salam sama bapak ibu, dia baca salamnya fasih, makhrajnya benar. Tapi agamanya tidak sama, maka Nabi melarang bapak menjawab salamnya mereka. Kalau dia baca salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bapak cukup jawab wa'alaika. Karena Nabi pengen nengok hatinya mereka waktu salam itu tujuannya apa sih? Menghinakan, hanya mencari dunia saja, atau malah mencaci. Kita salam harus yang bagus, pakai sorban, peci, biar orang Islam ikut semua dengan kita. Gitu. Akhirnya bapak senang banget tuh nanti ini kayaknya salamnya bagus nih. Yang satu salamnya agak karuan, yang satu salamnya pasti. Bapak ketipu Yahudinya, non-Muslimnya belajar salam doang pada. Bapak coba tengok ceramah-ceramah. Maaf lah ya kalau kita ngomongin bahasanya apa? Orang yang sudah tidak biasa salam itu kan baca salamnya belepotan. Apalagi nanti mukadimahnya dikit-dikit. Alhamdulillah alamin. Shallallahu alaihi wasallam. Gua ada muter-muter apa namanya? Kagok loh ya. Terus rekam video YouTube gitu viral. Inilah live. Sampai ke Pak Presiden ya. Saya belum nanya, dia harusnya ngasih tahu saya. Bapak bisa lihat ini Indonesia sekarang main ciduk soalnya. Lama dari tadi. Perasaan kemarin nggak ada laptop. Kalau sudah live saya harus hati-hati. Ini jangan sampai kira-kira kata masa diciduk orang. Nggak apa-apa. Maksudnya kalau live kasih tahu maksudnya. Karena biar guru ngajinya nggak habis dicidui. Ya, kita kalau ngomong bener kan dicidui kok. Masa saya suruh ngomong salah terus kan nggak mau saya. Baik, jadi Bapak orang-orang yang begini mereka suka mengganti-ganti. Jadi kalau Bapak nanti musim kampanye, musim pilkada, datang orang pakainya bagus, rapi, gitu ya, aja gampang ketipu lah. Tiba-tiba datang lagi orang yang satu pakai peci, yang satu kagak, jangan ketipu lah. Yang satu pakai gelar H, yang satu nggak pakai gelar H gitu, jangan ketipu lah. Karena haji belum tentu haji di Indonesia. Lihat? Belum tentu haji, cuma nggak ada yang tahu itu. Sudah pakai H, wah pokoknya namanya itu kayaknya Islam banget gitu. Ternyata bukan teman bapak ibu itu. Waduh ngeri. Lah ini butuh kecerdasan, ketelitian, kehati-hatian, kecermatan. Kalimat yang dibaca oleh non itu apa sih tujuannya buat kita? Itu kan. Sehingga kata-kata assalamualaikum itu ya penderitaan buat bapak itu. Maknanya sama itu jelek aja bapak. Kalau bahasa Indonesia jelek aja. Kalau dalam bahasa Arabnya diterjemahnya samun huwa al-maut. Jadi kalau assalamualaikum berarti mampus loh. Oh. Masa bapak itu bilang terima kasih kalau saya mampus. Makanya Nabi nyemperu. Kalau dia bilang assalamualaikum, bapak cuma bilang apa tadi? Waalaikumsalam. Mampus juga loh. Gitu. Tapi kan yang ngomong Gusti Allah bukan kita kan bapak. Tergantung niatnya orang itu mau niatannya apa. Jadi kalau assalamualaikum, cilaka kamu, mati kamu, kita jawabnya pendek Pak. Waalaikumsalam. Pasti kan dia bertanya. Kok jawabannya nggak kayak orang lain? Situ juga nggak sama dengan orang lain. Kalau jawabannya pengen Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, kamu butuh sama dulu dengan yang lain kan gitu kan? Ini kok dicampur aduk. Kadang-kadang kita nggak ngerti. Tapi bapak itu coba deh kali-kali nih saya tidak ngajarin itu. Iseng aja iseng. Ada orang duduk. Bapak pokoknya ngomong aja lah yang pandai gitu ya. Udah ya, oh iya gitu kata dia begitu. Itu kan
sebenarnya menghinakan Bapak Ibu. Cuman karena sudah biasa kalimat pendek itu seakan-akan gimana kabar, assalamualaikum kan gitu ya. Padahal itu menghinakan. Maka jangan asal dijawab aja. Walihada amarona. Nah itu Bapak Ibu. Oleh karenanya amarona an uradda alaihi, kami diperintahkan untuk menjawab atas ucapan mereka itu dengan wa alaikum. Maknanya apa sih Bapak Ibu? Dan atas kalian juga. Jadi kalau kita ada assalamualaikum itu doa, Bapak Ibu wajib jawab waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau dia bacanya assalamualaikum warahmatullahi, Bapak wajib jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dia salamnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak wajib jawab assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus ditambahin doa-doa itu, kalimatnya yang yunasib sesuai ya. Wa inna ma yustajabu lana fihi wa la yustajabu lahum fina. Sesungguhnya yustajabu lana fihi, Allah akan mengabulkan apa yang diniatkan sama mereka, dan buat kita mereka tidak akan pernah memberikan maaf buat kami. Wal gharad, tujuannya ini anna Allah ta'ala nahal mu'min an yusyahidil kafirin qawlan. Tujuannya ayat ini Bapak Ibu, larangan ini Bapak Ibu, tujuannya ayat ini Bapak Ibu, Allah melarang orang mukmin dari menyerupai orang kafir baik ucapan maupun pekerjaan. Ucapan orang kafir apa sih Bapak Ibu? Maaf nih Bapak Ibu, selamat Valentine. Misalnya Bapak Ibu ya, Valentine Bapak Ibu, nggak dikasih sayang, tiap hari kita sayang-sayangan pakai kasih sayang. Terus macam-macam lah sekarang pekerjaan itu Bapak Ibu. Yang nggak perlu-perlu itu nggak usah digede-gede nggak Bapak Ibu. Selamat apa lagi nih, tahun baru 2022. Giliran Muharram kan pernah. Selamat tahun baru Islam, Nabi nggak perlu. Tapi giliran 2022 nggak ada yang ceramah. Benar kan? Ada nggak yang larang ucapan 2022? Kagak ada. Giliran Muharram aja. Selamat tahun baru Islam 1443 Hijriah, Nabi kagak suruh itu. Iya. Memang begitu. Bener kan? Coba bayangkan. Itu kan sama dengan ini. Ibu-ibu pergi ke masjid, sholat jamaah. Itu masjid itu masih sibuk ngurusin dalil. Ibu-ibu nggak boleh sholat di masjid, sholatnya di rumah. Kenapa sih nggak dibalik Pak? Ada kisah dari ibu-ibu pergi ke pasar belanja itu ada ayatnya nggak sih? Ada nggak? Ada hadisnya nggak? Ibu suruh pergi ke pasar itu ada? Kagak ada. Tapi nggak pernah dibahas di masjid. Yang dibahas yang udah sholat dibahas di masjid. Kenapa nggak yang enak aja jawabannya Mbak? Oh, kalau rajin pergi ke masjid itu bagus. Laki perempuan disuruh jamaah di masjid, kan itu harus sampai. Nanya sama yang perempuan-perempuan, Ibu Maryam itu mana? Ibu Maryam itu kalau masih hidup bapak tanya, nurul jamaah terus. Ya Maryam di warqadi wasudi marron, itu dalilnya yang dipakai sama Masjid Fatih Asayid, profesor syariahnya Mesir itu wanita. Yang nyuruh wanita juga jamaah ke masjid. Memang pakai footnote. Footnote-nya apa? Nggak boleh terus, harus berdampingan dengan mahram, terus tidak boleh mengundang fitnah. Itu aturannya, footnote-nya seperti itu. Jadi wanita itu disuruh jamaah ke masjid. Nah di Indonesia kan nggak begitu. Ada satu masjid yang melarang banget wanita sholat ke masjid. Saya sampai emosi itu masjid. Masjidnya mana sih? Tulis kompleknya nanti tak samperin. Galak-galak orangnya Pak. Masa sih gitu? Wah, pokoknya ngeri Pak. Pokoknya nggak boleh lagi. Pokoknya sholat wanita tuh lebih baik di rumah. Paling di dalam, walaupun di bawah tanah. Itu taunya aja gimana? Ini opotnya kita sendiri. Ya Allah Gusti. Yang nggak diboleh itu apa? Ucapan yang sama dengan yang apalagi Bapak silakan cari deh. Yang dikerjakan oleh orang-orang Yahudi, Bapak jangan ikuti. Yang dikerjakan oleh orang-orang non Muslim tidak sama dengan kita, ya jangan tasabbuh itu aja. Bapak cari yang itu. Tasabbuh itu selama menyerupai dan itu membawa dampak negatif buat kita, Bapak Ibu bisa menjelaskan. Itu apa? Ucapan. Pekerjaan juga nggak boleh. Kerjanya apa ya? Apa yang tasabbuh sama orang Yahudi dan Nasrani? Saya nggak tahu, kalau cari ya.
tafsirnya Bapak tarik. Yang pasti Allah tujuannya melarang Bapak itu menyerupai orang-orang kafir. Orang kafir qaulan wa fi'lan. Faqala, maka Allah berfirman di ayat ini, ya ayyuhallazina amanu la taqulu ra'ina. Ada hadis riwayat Imam Ahmad juga. Sahabatnya Umar bin Umar ya radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isbana lisan bisayf hatta ya'muru Allah la syarika lah wa jalla rizqi tahta dhilli rabhi wa ja'ala dhillatu wasdibaru ala man khalafa amri wa man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala bayna lisan bahwa hari kiamat itu ada di hadapan korbanku pakai pedang. Jadi Nabi Muhammad itu diutus, dimuliakannya itu kiamat bayna yadis sa'ah bisayf. Sampai dari kiamat itu dengan pedang, pemuliaannya pakai pedang. Sampai semua orang itu beribadah memisahkan Allah dan wa ja'ala rizqi tahta dhilli rabbi, dan Allah menjadikan rezeki itu ada di bawah naungan panah Rabb. Dan aku dijadikan hina kecil ala khalafa orang yang menyalahi urusan. Siapa saja itu yang menyalahi urusannya Nabi itu sudah dijadikan oleh Allah, dijadikan oleh Nabi lewat keputusannya Allah, dia pasti zillah musibah kalau menghinakan Nabi. Nggak tahu kalau tahun 2021 ini kayaknya yang menyalahi Nabi Muhammad mau jadi gede-gede ya. Bukan lemah Pak. Nabi Muhammad inilah. Pokoknya sekarang mainannya itu antara Allah sama Nabi Muhammad atau belakangan. Kita juga bingung gitu. Tapi kayaknya suki-suki orangnya. Kecil kagak malah gede gitu. Itu karena udah ngaji. Oh, ini coba benar enggak ini tafsir Islam. Kita salahin Nabi Muhammad. Kira-kira ini kita jadi mulia atau jadi kecil? Ternyata malah jadi gede. Apa namanya? Yang subscriber itu banyak. Yang like sama share juga buahnya hilang kan? Karena yang nge-share banyak akhirnya dihormati, dikasih piagam emas. Wah, karena YouTuber sukses kan, viral. Karena yang digunakan kontennya adalah Nabi Muhammad. Padahal Nabi mengatakan apa? Wa ju'ilat adillah was-sighar ala man khalafa amri. Allah akan menjadikan semua orang hina kecil siapapun yang menyalahi urusanku. Artinya Nabi Muhammad itu kalau nyuruh Bapak Ibu dikerjakan, bukan ditantang, bukan dilawan. Suruh diikuti, bukan direndahkan. Suruh dimuliakan, bukan dihinakan. Itu Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, sekarang seakan-akan berantem banget. Wa man tashabbaha bil qaumin fa huwa minhum. Maka siapapun orang yang menyerupai satu kaum akan jadi bagian dari kaum tersebut. Apa yang hari ini tasabuh itu? Tasabuh itu menyerupai itu. Nggak tahu, mungkin tanpa sadar bahwa banyak. Mulai dari makanan, pakaian, akhirnya pembicaraan. Kan itu terus berubah, terus berkembang. Padahal dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Riwayat yang lain dari sahabatnya Ibnu Qasim, man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Wa fihi dalalatun ala an-nahyu syadid wa tahdid wal wa'id ala tashabbuh bil kufar fi aqwalihim wa amwalihim wa libasihim wa a'yadihim wa ibadatihim wa ghayr dzalik min umurihim allati lam tushra' lana wa la nuqirru alaiha. Kata Ibnu Katsir gitu, kesimpulannya dia apa? Tashabbuh biqaumin ini menjadi dalil larangannya keras, ancamannya juga hebat bagi siapapun yang menyerupai orang kafir, baik ucapannya, baik pekerjaannya, baik pakaiannya, baik hari rayanya, baik cara ibadahnya, dan yang lain-lain. Ya ini Pak, yang lain-lain itu tafsir. Bapak Ibu disuruh nyari itu. Kalau ucapannya nggak ada, pekerjaannya nggak ada, pakaiannya nggak menyerupai, ibadahnya nggak menyerupai, hari rayanya nggak menyerupai. Wa ghairu dzalik, Ibnu Katsir masih membuka peluang. Jangan tasabuh yang lain-lain. Nah, itu tafsir tuh Bapak. Jangan-jangan Bapak lebih tahu dari saya. Coba Bapak sebutin ke saya di Indonesia ini yang kira-kira sudah orang Islam menyerupai orang kafir apa?
orang Islam yang menyerupai orang kafir. Kira-kira Ulang tahun. apa? Ulang tahun. Ulang tahun itu di mana-mana sudah dikerjakan ya. Mungkin kalau Nabi Muhammad nggak pakai bahasa ulang tahun ya. Yaumul Milad, Yaumul itu Yaumul Tahrir di seluruh dunia sudah ada. Saudi aja sekarang begitu. Hampir semua itu udah. Apalagi Indonesia ulang tahun. Ulang tahun ini kalau Nabi Muhammad mungkin nggak nyebut ulang tahun ya. Yang pasti beliau kan waktu hari lahirnya beliau berpuasa, gitu ya. Intinya kan ketaatan loh ya. Tapi kan bukan itu yang dimainkan. Kalau ulang tahun itu sudah apa berarti menjadi bahasa mendunia ya. Nah, kalau misalkan mendunianya seluruh dunia karena dibikin oleh mereka lalu kita mengikuti, kita sambut. Nah, tapi saya nggak ngerti sejarahnya ulang tahun itu. Bapak harus main data dulu ini. Sejarah ulang tahun pertama kali siapa yang mengerjakan itu dulu. Karena setahu saya saat ini seluruh dunia kan ulang tahun buat ibu kota lah, ulang tahun anak, organisasi kan dia. PKS juga pada ulang tahun lah. Sekarang ada di PDIP yang ulang tahun hari ini. Lah, nilainya banyak PDIP ulang tahun ya. Karena ulang tahun boleh siapa aja. Artinya apa? Kayaknya tidak ada Yesus punya siapa-siapa itu. Artinya jangan bukan dari mereka gitu. Sudah dimunculkan setelah sadar poinnya apa? Mungkin ketaatan baru bagi dunia kan gitu ya. Selain ulang tahun apa? Mengucapkan salam. Apa? Mengucapkan salam. Maksudnya? Jadi orang Islam mengucapkan salam, salamnya orang ya, apa? Yang kayak orang Hindu itu, Om Hani kalau itu, Om Hani. Om Santi Om Buddha gitu ya. Oh itu nggak tahu itu kayaknya bukan orang kafir deh. Orang itu yang terjadi sebelum Indonesia itu Orang kafir, orang Islam, dia kayak ceramah. Misalnya dari apa? Ada sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus kita salam, salam sejahtera untuk kita semua. Sama lagi, Om Santi Santi Yangkel. paham. Boleh kan gitu? Ya orang Islam. Kalau dia itu wali kota boleh. Beda Pak. Kalau dia wali kota boleh. Kenapa kok boleh? Karena dia pejabat publik. Pejabat publik itu menjadi atasannya, pimpinannya bukan hanya orang Islam. Kalau dia tidak mencapai gitu, nanti yang punya agama yang salah seperti itu ya pasti tersinggung. Dia akan pasti begitu. Bapak kalau sekarang tidak boleh ngomong begitu. Bapak nggak wali kota, nah, nanti kalau bapak jadi wakil presiden, jadi presiden, gubernur, bapak akan begitu. Kalau bapak nggak mau begitu, ya bapak nggak akan pernah jadi, Pak. Itu fakta. Oh, akhirnya akan ke situ. Karena itu bagian dari komunikasi cara bernegara. Kalau saya pribadi dan keluarga mengucapkan selamat Natal. Tapi ada kata-kata lanjutannya. Enggak, dia kan dia secara presiden. Tapi dia mengucapkan secara pribadi dan keluarga mengucapkan Natal. Tapi pasti ada selanjutnya. Enggak, jadi kalau sebagai kepala negara oke. Tapi dia kata-kata selanjutnya saya juga sebagai pribadi dan keluarga mengucapkan selamat Natal. Enggak, saya mau kasih tahu sama bapak. Bapak, tak bilang ada kata lanjutannya. Bagi teman-teman Nasrani yang merayakannya pasti begitu kan? Bener nggak? Iya. Ayo ngomong bener nggak? Bapak lagi mau mikir aja. Maksudnya gini, memang itu ada kata-kata itu. Ya udah, ntar dulu. Kan saya sudah paham pertanyaan itu. Dulu Pak, saya pernah kuliah sama Pak Dr. Idris Abdul Somad MA. Beliau itu wali kota Depok sampai hari ini. Oke? Beliau itu dosen saya di dakwah. Nilai saya itu 97. Pinter lah berapa? Ustaz hari ceramah masa nggak pinter. Ini saya karena muridnya beliau, saya ini cuma tiba aja sama kalimatnya beliau. Karena saya belum ketemu sama guru yang lain, saya tiba aja sama Pak Idris Abdul Somad, termasuk Dr. Musri Abdul Karim. Beliau berdua itu waktu dulu ngajar di satu di Libya Pak Muslim, Pak Abdul Somad itu di UIN saya ketemu. Beliau mengatakan begini, kalau kita punya tetangga banyak yang non Muslim, beliau katakan non Muslim, maka kita ini kalau mengucapkan kata-kata selamat Natal bagi yang merayakannya, itu bukan untuk musyrik, kata beliau yang terjadi.
Kenapa begitu? Karena kalimat yang belakang itu yang membatasi. Kalau dalam bahasa Arab itu ada taksis. Jadi ada kata amnya, ada umumnya, ada kalimat spesifik. Berarti yang tidak merayakan tidak ikut selamat, kan gitu. Nah mungkin karena Pak Idris waktu itu kan belum jadi wali kota. Pak Idris itu kan 2 periode di Dewan. Waktu ngajar kuliah saya itu belum wali kota. Semenjak beliau nyalon jadi wali kota kan terus nggak jadi dosen itu. Artinya dosennya kan otomatis bergeser kan. Nah sekarang pertanyaannya Pak Idris mengucapkan selamat Natal nggak kemarin? Ada di videonya nggak? Kok? Nggak ada apa nggak tahu? Atau jangan ucapkan tapi nggak dipublikasi? Nah, coba tanya aja. Toh saya nggak ada kepentingannya apa-apa. Pak Idris mengucapkan, kemudian ngajar saya juga begitu. Kalau saya kok sampai hari ini juga nggak pernah ucapkan seperti itu, kayak nggak punya tetangga begitu. Gimana aja? Tapi kalau suatu hari saya jadi presiden, Pak, saya ucapin semua itu selamat Natal bagi rakyat saya yang agama Nasrani. Kan sudah dibatasi. Yang Nasrani kan sama dengan kata-kata selamat Idul Fitri buat orang Islam. Kan itu kan yang nggak Islam, yang nggak Idul Fitri kan gitu. Bapak lagi mantap-mantap ini ya. Ini mah adanya di kuliah memang gitu Pak. Kalimatnya tuh nggak jangan dihujah-hujah kalau saya bilang gitu. Nah, selain itu apa lagi Pak? Saya sih tidak pernah ya Pak ngikut-ngikut yang tidak penting-penting dikerjakan. Wah orang Yahudi bisa ibadahnya bagaimana gitu ya. Ibadahnya Yahudi itu apa sih Pak? Yahudi itu kan kalau ibadah itu hari Sabtu gitu ya. Beliau rajin. Orang-orang Yahudi itu ya, keren, semangat. Sampai Imam Ghazali itu bilang begini, ilmu ini awwalu bid'ah kata dia, fil Islami yata'akhkharuna yadhhab ila sholatil Jumat. Itu pertama kali bid'ah dalam Islam itu adalah orang Islam yang kalau pergi sholat Jumat itu terlambat. Ini kata-kata Ghazali ini bukan main-main Bapak. Artinya zamannya beliau sudah seperti itu mengkritisnya. Kenapa begitu? Orang Yahudi itu kalau pagi-pagi mau hari Sabtu ibadah itu sudah sebelum subuh sudah mandi, bajunya terbaik, bukunya dibawanya bagus, perginya semangat, gitu ya. Aturannya dikerjakan betul, walaupun ibadahnya cuma 1 pekan 1 kali. Lah orang Islam ini oleh Imam Al-Ghazali dikritisnya, mereka katanya kan hari Jumat itu Sayyidul Ayyam, hari terbaik. Waktu matahari kan Nabi mengatakan tidak ada hari yang lebih baik mulai dari matahari terbit kecuali hari Jumat. Itu Nabi yang bilang, Muhammad SAW. Tetapi kenapa kita tidak meresponnya dengan sejak matahari terbit? Nah, itu makanya Ghazali. Akhirnya apa? Beliau mengatakan apa? Ya ta'akhkharu fi yaumil Jumat itu adalah awwalul bid'atin fil Islam. Oh, benar juga itu. Zamannya Imam Al-Ghazali 599 beliau mengatakan seperti itu sampai hari ini ternyata jadi fakta sampai hari ini. Ada nggak orang sholat Jumat nggak terlambat? Bukan nggak terlambat. Yang datang jam 7 sholat Jumat ada nggak? Nggak ada. Ada. Yang merbuat mana sih? Mas, kamu masih jam berapa di Jumat? Sebelum subuh malah. Lagi ada. Nomor 2 mungkin Pak Haji ya, Pak Wito ya, saya. Beliau juga pasti ke masjidnya nggak mungkin setengah 12. Setengah 12 itu mahasiswa, anak muda, yang kalau ke masjid itu masih ya kepanasan lah sekedar nengok pulang. Biasanya telat-telat kalau cuma itu. Iya benar. Enggak ngintip-ngintip dulu, kalau nggak di luar, pakai sarung begini-gini, ya. Itu di mana-mana itu. Enggak bohong lah, serius itu. Mantan. Itu namanya apa ya? Tasyabuhnya itu kelewatan menyerupai Yahudi tapi yang jelek gitu. Kalau Yahudi itu semangat ibadahnya, rajin-rajin pula. Bapak Ibu pernah nggak lihatin cara ibadahnya orang Yahudi? Yang paling hebat kan Yahudi itu hulu ya. Saya pernah lihatin anak-anak kecil, ya mungkin sama mahasiswa ini. Maka Nabi pun di Hebron, Bapak Ibu. Di Hebron, ya ibadahnya itu di depan Nabi itu bahwa kita tahu orang.
Cuman kitabnya begini teman. Kalau bahasanya bapak itu ya zikir, baca Quran, khusyuk, serius, tadabbur, tafakkur, begitulah kira-kira. Sekarang ada orang Islam baca Quran, tapi nggak pakai tafakkur, nggak pakai tadabbur, ya berarti malah beneran orang Yahudi ini yang bagus sebenarnya. Kalau bapak baca Quran, besok nyuri, ya kita baca Quran, tapi besok berbuat jahat lagi. Itu kan, kalau Yahudi ini tuh gimana ya? Ini orang ibadahnya kok usul banget gitu. Saya nggak ngerti tulisannya, saya nggak paham. Bapak pernah nggak baca tulisan orang Israel? Kan kayak tulisan Banu Coropa itu kan? Lah serius, susah dibaca, di paspornya susah, visanya juga susah. Tulisan Mariono kayak bapak kalau nanti ke kota kan, Mariono tulisan Israelnya kayak apa? Ada, nggak bisa dibaca. Makanya banyak orang ditangkap itu mau ngomong pakai bahasa apa tuh orang Yahudi itu paling ngomong-ngomong, bapak cuma dipotokin tuh. Kesel dikit ya gaplok, mereka begitu doang. Kan susah dia ngomong mereka. Dan intinya bapak itu lewat ayat yang mulia ini dilarang berbuat tasyahud. Kalau bapak itu tidak menjadi pejabat publik, artinya kita pakai bahasa fikih kenegaraan ya, fikih yang bisa dikerjakan oleh banyak ulama. Ya, sebetulnya standarnya kita karena di Indonesia pakai fatwa Mu'milah. Ini kalau mungkin ada fatwa jangan dibikin politisasi lagi. Fatwanya pun sudah ikut negara, pak itu agak susah loh kalau itu. Jadi bagaimana kita menyelesaikan diskusi ini kan gitu ya. Kalau mungkin sudah ngasih fatwa ya kita sebagai orang Islam, mungkin lembaga tertingginya ya harus samina pak itu. Bapak itu kalau menentang ya diskusi dulu sama aja sendirian. Kalau bahasa kita apa ya? Tabayun ya. Tabayun. Pakai cara-cara yang legal lah. Ini gimana nih masa fatwa begini sekarang dulu begini sekarang begini. Padahal bapak diajak ngaji usul fikih. Mas, yang namanya fatwa itu memang boleh berubah sesuai dengan zaman, sesuai dengan waktu, sesuai dengan tempat kan gitu pak. Memang boleh berubah. Jadi kalau Pak Hamka dulu larang, nanti kemudian akhirnya diperbolehkan kan gitu kan? Urusan Natal itu dari dulu ya. Itu bukan karena kepentingan, bukan. Ya tergantung waktunya udah. Dan yang dilihat pasti tadi namanya fatwa itu harus ada maslahat. Itu poin. Maslahat itulah agama Islam kan gitu. Jadi bukan meruncingkan permasalahan, perdamaiannya yang pasti bagus. Gitu. Maka Bapak Ibu silakan akrab dengan saudara-saudara kita yang non Muslim. Saya biasa Bapak. Biasa itu dalam arti komunikasi biasa. Kalau saya ketemu teman-teman saya di kampus itu mas, ini meja saya, sini orang Kristen yang itu orang Hindu, enggak biasa. Ya kalau saya datang bukan assalamualaikum. Kalau yang muncul mukanya dia ya selamat pagi pak, gitu. Masa udah tahu mukanya dia dan assalamualaikum pak, ngawur aja saya. Kita harus menyesuaikan. Oh yang muncul wajahnya dia jelas non Muslim saya sudah tahu. Ya saya pasti selamat pagi, itu dong. Tapi kalau yang muncul misalnya Pak Haji Soleh ya assalamualaikum Pak Haji, Pak Haji Soleh ya dari. Jadi ya kita lihatin aja lah siapa sih dulu, audiennya siapa, salamnya. Baik, Bapak Ibu, ayat yang mulia ini melarang Bapak Ibu untuk tasabuh ya, baik. Bawahnya lagi Bapak Ibu. Idza sami'ta yaqul ya ayyuhallazina amanu fa'ar'aha sam'aka. Ini termasuk ditulis juga. Yang tadi saya sampaikan di awal itu riwayat Ibnu Abi Hatim anna rajulan ata Abdullah bin Mas'ud faqala ibda ilayya faqala idza sami'ta. Wahai Ibnu Mas'ud tolong kasih petunjuk kepada saya. Kata beliau apabila engkau mendengarkan ayat ya ayyuhallazina amanu fa'ar'aha sam'aka fa innahu khairun ya'muru bihi aw syarrun yanha anhu. Maka perhatikanlah, maka dengarkanlah dengan serius. Fa innahu khairun ya'muru bihi, maka sesungguhnya ayat ini baik kalau dia memerintahkan kepada, atau jelek yang kemudian kamu dilarang untuk meninggalkannya. Tapi ya ayyuhallazina amanu itu isinya pasti kalau tidak perintah dilarang. Nah, biar Bapak lebih mudah, ada buku judulnya dalam tafsir ayat-ayat ya ayyuhallazina amanu. Isinya ada 187 ayat dalam Al-Quran yang berkaitannya ya ayyuhallazina. Nah, itu sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia.
Yaitu mulai dari awal surah kan yang paling banyak jalur sinama di Al-Baqarah. Puasa, haji, ada di Al-Baqarah. Ya, ya, ya. Nanti kita akan ketemu, mungkin Bapak sudah ketemu semua sebagian besarnya. Baik, bawahnya lagi. Wa qala al-Ahmasi an Haisamah wa lam taqra'na fil Qur'an ya ayyuhalladzina amanu fa innahu fit Taurat ya ayyuhal masakin. Di dalam Al-Qur'an tertulis ya ayyuhalladzina amanu fa innahu fit Taurat ya ayyuhal masakin. Tertulisnya dalam Taurat ya ayyuhal masakin, wahai orang-orang miskin. Wa qala Muhammad bin Ishaq Ikrimah Ibnu Abbas ra'ina ay ar'ana sam'aka. Dengarkanlah, pendengarkan. Imam Az-Zuhad mengatakan dari Ibnu Abbas, allazina amanu la taqulu ra'ina kanu yaquluna lin nabi ar'ana sam'aka wa inna marra'ina kaqalika aqona. Jadi seakan-akan dia mengatakan kami mentaati kaum Muhammad padahal apa? Ar'ana. Silakan menderita, mati, sengsara, kau dia. Maka Nabi SAW tidak boleh menjawabnya. La taqulu ra'ina, Mujahid mengatakan la taqulu khilafan. Kamu jangan mengatakan sesuatu yang menyalahi. Wa fi riwayatin la taqulu isma' minna wa nasma' minka. Dengarkanlah dari kami akan mendengarkan darimu. Maksudnya biar seimbang. Dia maunya baik, ya kita disuruh berbuat baik. Kalau Anda mendengarkan, kami akan mendengarkan. Kalau kamu nggak mendengarkan kami juga akan mendengarkan. Jadi kayak apa namanya? Apa namanya ini? Tukar-tukar ya. Padahal Nabi Muhammad kan nggak bisa diajak begitu. Konsepnya Nabi Muhammad itu ya kalau Anda tunduk, Anda mau Islam, itu darahnya, kehidupanmu, semuanya itu tanggung jawab saya. Kan gitu ya. Ya kalau tidak tunduk, mari kita sepakati. Maunya hidupnya seperti apa? Kemudian riwayat yang lain, wa qala apa? La taqulu ra'ina kana lughatan taquluha al-ansar. Fanahallahu anha. Bahasa ini Bapak Ibu yang mengataskan pertama kali orang Ansar. Maka Allah melarang atasnya. Hasan Basri mengatakan la taqulu ra'ina qala ar-ra'id minal qaul as-sahari minhu. Nahahumullah ayaskharu min qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Ar-ra'id dari ucapan itu maknanya adalah as-sahari minhu, merendahkan dari. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang mereka merendahkan dari ucapannya Nabi. Kan itu banyak. Ucapannya Nabi, sunnahnya Nabi, pekerjaannya Nabi itu direndahkan atau tidak diperhatikan atau tidak tidak direnungkan. Orang sekarang lebih percaya sama riset ilmiah. Riset ilmiah itu apa sih? Seakan-akan melebihi dari hadis Nabi. Misalnya Nabi bersabda gitu, la tasrobanna qa'iman kal himari. Itu Nabi pakai contoh gitu. Jangan sekali-kali minum sambil berdiri seperti khimar. Gitu ya. Nabi mengatakan seperti itu. Akhirnya diteliti itu kenapa sih orang kok nggak boleh minum sambil berdiri. Ternyata hasil penelitiannya mengatakan kalau Bapak Ibu minum sambil berdiri itu tubuhnya Bapak itu ada satu organ yang harusnya berfungsi untuk menyaring bakteri, kotoran, itu tak berfungsi kalau berdiri. Itu riset ilmiah. Nabi Muhammad kan nggak mungkin berdasarkan ilmiah begitu. Orang ilmiah yang bertanya sama Nabi kan gitu. Akhirnya orang sekarang banyak yang minum sambil duduk bukan karena hadis Nabi, tapi karena penelitian ilmiah. Bapak kalau sambil berdiri, ya dokternya larang berdiri. Maka dari dulu Nabi juga larang. Apa susahnya sih ngomong Nabi larang gitu loh? Kan enak kan? Kok minum sambil duduk? Nabi yang suruh minum sambil duduk itu enak bahasa itu. Daripada harus penelitian dulu gitu. Pokoknya banyak yang berbeda. Belakangan ini hasil-hasil riset-risetnya itu bisa dijadikan acuan. Merendahkan Nabi juga begitu. Nabi Muhammad itu jangan direndahkan, jangan dihinakan. Karena sabdanya tadi, wa ju'ilat az-zillatu was-sighar man khalafa. Siapapun yang menghinakan, menyalahi perintahnya Nabi, pasti hina, pasti kecil, pasti rendah. Maaf Bapak Ibu, saya suka main toilet aja sudah.
jangan suka merendahkan toilet. Karena banyak orang mati di toilet. Di sini ada nggak di komplek itu? Meninggal kepleset di toilet itu ada? Nggak ada. Baru 2 hari yang lalu ada itu cuma berapa? Kepleset di toilet mati. Nah, apa yang asal kepleset di toilet kok mati bisa 2 minggu? Kenapa ya? Kalau saya sih nggak begitu Pak. Ya. Orang ini pasti melanggar sunnahnya Nabi. Mungkin kebelet ke BAB, akhirnya masuk nggak pakai aturan sunnah, tidak baca doa. Mungkin yang masuk bukan kaki kanan, bukan kaki kiri, kepala dulu. mungkin, nggak bisa Pak. Sampai ke bulu-bulunya itu sebelum gitu Pak. Tunggu. Ada Mas? Mas ada Mas? Enggak. Apa pleser? Kepala. Meleset kaki masih penting. Allahu Akbar. Kita kembali sedikit tasawuf dulu ya. Mungkin perlu dicatat oleh Bapak Ibu yang disampaikan oleh Ibu Kasir ini. Ayat ini tadi kan dibilang menjadi larangan yang keras sekali dan ancaman yang kuat sekali untuk bertasawuf dengan orang kafir di dalam ucapan.
Ucapan itu apa Bapak Ibu? Ya apa saja yang sering diucapkan oleh orang kafir, terus kita mengikutinya, itu namanya tasawuf. Ucapannya apa ya? Ya namanya mereka orang kafir juga. Jangan-jangan ucapannya mereka yang setiap hari dilakukan, misalnya maaf ya maaf, bahasanya misalnya dia sering ngomong anjing loh misalnya. Dia orang Islam itu anjing loh misalnya. Kan itu ucapan sama tuh. Padahal ucapan itu sumbernya dari buat mereka ngomong itu gak ada apa-apanya. Tapi buat kita kan masalah. Korupsi misalnya, mungkin buat orang kafir korupsi itu tidak apa-apa karena dia nggak akan dibangkitkan di akhirat dan ditanya. Tapi buat orang Islam korupsi masalah, karena dia akan ditanya. Jadi batasnya kan jelas. Jadi kalau ucapan berarti mulutnya sama batasnya. Nah terus yang nomor 2 pekerjaan. Pekerjaan ini kalau orang kafir dia banyak nyari kerjanya misalnya apa? Ribawi dulu ya. Misalnya ribawi, menzalimi. Menzalimi itu artinya apa? Nyuruh kerja orang hebat tapi gajinya tidak berapa, berarti ya. Atau membohongi, atau monopoli, kan itu pekerjaan. Kalau Bapak itu orang Islam, cara bekerjanya begitu, itu namanya tasawuf. Seperti orang kafir. Masa orang Islam pakai nimbul, masa orang Islam pakai neran, bisa begitu ya? Itu namanya tasawuf. Saya punya tetangga non Muslim, dia kalau keren-keren begitu dia senang memang disuruh sama agamanya, kata begitu boleh. Dan itu pekerjaan. Tapi orang Islam nggak boleh. Kerjain duit, pinjam duit 500.000, baliknya 600, kan gitu. Mereka door to door tuh baru. Ya datang sempit itu yang dia mainkan itu. Yang kalau didatangin polisi mesti takut semua lah. Jangankan polisi baru diaduk juga udah takut. Akhirnya ada yang beda agama, ada yang apa gara-gara keren-keren aja sih. Maka ada beberapa tempat yang pekerjaan-pekerjaan ini dilarang. Rentenir dilarang masuk ke wilayah ini. Ada yang begitu loh. Karena memang meresahkan. Nolong kagak, nyekek iya, bantu kagak, nyusahin iya. Cuma orang Islamnya memang mau disusahin mau kan itu aja. Bapak ada di sini banyak ada yang kredit kan? Banyak. Ya itulah Bapak kan nggak boleh kredit. Itu jelas nggak boleh. Tapi nyatanya kita kerjain. Hah?